sebagai wanita ataupun sebagai pria, saya kira sama posisinya, bahwa what we are doing is actually the best yang bisa kita lakukan dalam posisi apapun, baik itu fungsional, struktural, bawahan maupun atasan. Bahwa kita bisa contribute more than our employer's expectation in a male-dominated industry. Memberikan suatu pemahaman kepada diri kita sendiri, saya harus bagaimana, saya sebenarnya punya behavior yang seperti apa sih, bagaimana saya punya sikap, dan karena kita harus berpikir harus lebih luas dari yang sekedar just a job to do. Saya bergabung di PT Indonesia Power sejak 2008, mengawali karir menjadi seorang operator di PLTU terbesar saat OJT, kemudian pindah ke predictive maintenance, kemudian menjadi seorang engineer mekanik, baru kemudian saya pindah ke perencanaan unit dan kinerja di PLTU Suralaya. Dan akhirnya saya berada di posisi sekarang ini di Non-Coal Primary Energy 1. Apa sih tantangan wanita bekerja di bidang ini? Jika saya boleh flashback ke beberapa tahun yang lalu, saat saya masih bekerja di lapangan di Predictive Maintenance PLTU Suralaya yang saya jalani selama 8 tahun, di mana tanggung jawab kami adalah merawat 7 pembangkit PLTU sebesar Suralaya dengan kapasitas 3.400 MW. Ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan knowledge dan skill yang mumpuni untuk dapat membuktikan wanita juga bisa berkontribusi di sini. Alhamdulillah perusahaan memberikan saya bekal yang cukup agar saya dapat menjalankan tanggung jawab saya ini. Sehingga saya berkesempatan mendapatkan beberapa sertifikat baik nasional maupun internasional. Dalam melakukan perawatan equipment tidak pernah mengenal waktu dan cuaca. Karena PLTU Suralaya harus selalu beroperasi. Seringkali kami harus bermalam di unit berhari-hari. Meninggalkan anak pertama kami di rumah demi merawat anak kedua kami. Ya, unit merupakan anak kedua bagi kami yang membutuhkan perhatian 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Anak kedua kami harus selalu sehat untuk dapat menerangi Jawa, Madura, Bali. Pernah kami harus datang malam-malam karena ada indikasi anak kedua kami sedang mengalami gangguan. Dan terpaksa kami harus meninggalkan anak pertama kami yang sedang sakit di rumah. Inilah tantangan dan tanggung jawab besar yang harus kami pikul, yang insya Allah kami jalani dengan ikhlas dan cinta untuk negeri. Saya Rita Triani. Saat ini saya diamanahi untuk berkarya di salah satu pembangkit listrik di Indonesia, PT Indonesia Power, PLTU Banten 3 Lontar. Perjalanan karir saya di PT Indonesia Power dimulai ketika saya diangkat sebagai pegawai di tahun 2002, di mana saya diberi kepercayaan untuk belajar banyak hal mengenai pengoperasian, pemeliharaan pembangkit, manajemen proyek, dan hal-hal lain yang terkait dengan hal tersebut. Bagi saya, bekerja adalah ibadah dengan niat agar bisa melayani dan bermanfaat bagi orang lain dan semesta, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di PLTU Banten 3 Lontar Omu, kami bertanggung jawab untuk memastikan dan menjamin keamanan serta keandalan suplai ketenaga listrikan agar selalu optimal dalam melayani kebutuhan pelanggan. Tidak jarang beberapa permasalahan terjadi yang membuat kami perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk memikirkan solusi terbaik. Dalam menjalankan peran saya di tengah industri yang cukup maskulin, saya harus mampu beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kerja, memiliki rasa percaya diri, dan selalu berkoordinasi. Sebagai perempuan, saya tidak memposisikan diri sebagai seorang putri, melainkan sebagai seorang pejuang yang berjuang bersama-sama mengupayakan yang terbaik bagi sistem kelistrikan di Indonesia. Semangat pagi, saya Alvira. 11 tahun bekerja di PT Indonesia Power telah membuat saya menjadi seorang yang lebih percaya diri dan mandiri. Bagaimana tidak, di perusahaan yang didominasi oleh laki-laki, tak lantas membuat saya berkecil hati. Dukungan rekan kerja yang luar biasa membuat bekerja menjadi lebih menyenangkan. Sejak awal prajabatan di Bali hingga kini di Baru, Sulawesi Selatan, saya turut berkontribusi untuk mendukung Indonesia terang melalui kelistrikan di luar Jawa.
Kesempatan berkembang juga saya dapatkan di perusahaan ini. Saya telah mendapatkan berbagai pelatihan, penugasan, hingga diklat penunjangan. Dengan dukungan digitalisasi yang luar biasa, menambah kemudahan saya dalam bekerja dan tetap berinteraksi dengan pegawai di head office maupun di unit lain. Sebagai seorang karyawati di antara pegawai laki-laki, aku menuntutkan diri ini untuk tetap bersinar layaknya mutiara di lautan. Kita tidak pernah bisa memilih untuk menjadi seperti apa. Namun, kita bisa berusaha Untuk menjadi apa yang kita inginkan. Selamat Hari Kartini.